Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film berjudul Ramabanam tahun 2023. Film ini dibintangi Gopi Chan dan Jagapati Babu. Tidak lupa Mimin sapa dulu para penonton setia seperti Benny Alkarim di Lampung, Rossi Junior di Sampang Madura, Bang Zaka di Timor Leste, Hikmah Susilawati di Banjar, Peldi Mahendra di Riau, Zelda Safitri di Pekanbaru, Mama Faros di Sibolga, Anissa di Gorontalo, Amirul di Malaysia, dan semua penonton setia dimanapun berada. Di Desa Ragu Devapuram Hyderabad, Raja Ram mengelola restoran makanan organik. Usaha itu warisan orang tuanya yang telah meninggal. Setiap hari banyak masyarakat datang makan. Restoran itu laris karena makanannya enak tanpa bahan kimia. Harganya juga sangat terjangkau. Larisnya restoran keluarga Raja Ram membuat restoran di dekatnya sulit berkembang. Pemilik restoran tersebut, Papa Rao, memaksa Raja Ram menaikkan harga makanan yang dijual. Papa Rao mengambil paksa lisensi usaha Raja Ram. Sayangnya Raja Ram tidak suka kekerasan. Dia hanya bisa marah tanpa berani melawan. Adik kandung Raja Ram, Vicky yang masih remaja, sangat marah menyaksikan kakaknya dizolimi. Kakak iparnya, Bu Vaneswari yang sudah dianggap seperti ibu, meminta Vicky tetap tenang. Untuk menghadapi Papa Rao, Raja Ram mengajukan keluhan ke kantor polisi. Tapi ternyata polisi adalah antek-antek Papa Rao. Mereka minum-minum dan menertawakan Raja Ram yang masih percaya dengan hukum. Vicky tidak bisa tinggal diam kakaknya dizolimi. Vicky membakar restoran Papa Rao. Syukurnya Papa Rao dan polisi masih bisa selamat. Vicky telah mengambil kembali lisensi rumah makan keluarganya. Tindakan itu membuat Vicky harus berurusan dengan hukum. Raja Ram sangat kecewa mengetahui Vicky telah membakar restoran Papa Rao. Vicky dipaksa ikut ke kantor polisi. Raja Ram tidak suka Vicky main hakim sendiri. Ada polisi dan pengadilan yang menjadi penegak hukum. Tapi Vicky tidak merasa bersalah. Vicky hanya mengambil lisensi dan menghukum Papa Rao. Polisi yang diharapkan nyatanya berpihak kepada Papa Rao. Raja Ram tetap menyalahkan Vicky. Meski polisi bermain mata, masih ada pengadilan yang bisa diharapkan. Raja Ram jadi jengkel melihat adiknya yang berani membantah. Kamu harus jaga lidah dan sikapmu. Jika kamu tetap seperti ini, kamu tidak akan bisa jadi apa-apa. Pokoknya kita ke kantor polisi, tegas Raja Ram. Daripada menyerah ke kantor polisi, Vicky lebih memilih kabur. Vicky naik kereta api meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Kereta api itu membawa Vicky ke Kolkata. Vicky hanya bermodalkan keberanian untuk bertahan di tanah rantauan. Dia mulai kelaparan. Seorang gangster lokal, Gupta, kasihan melihat Vicky. Gupta menawarkan Vicky makanan. Vicky menolak menerima sedekah tanpa bekerja. Sejak saat itu, Vicky berkomitmen bekerja untuk Gupta. Melihat keberanian Vicky, Gupta mengangkat Vicky sebagai anaknya. Gangster yang paling berkuasa di Kolkata bernama Mukherjee. Gupta berusaha menyaingi Mukherjee dengan mengikuti tender proyek senilai 2 crore atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Anak buah Mukherjee menghalangi Gupta ikut tender. Disinilah Vicky tampil menunjukkan keberaniannya. Dia melompat ke danau mengamankan uang untuk dibawa ke tempat tender. Keberanian dan kecerdasan Vicky membuat Gupta berhasil mendapatkan proyek. Gupta sangat bangga kepada Vicky. Kehadiran Vicky membuat Gupta tidak lagi takut melawan Mukherjee. Anak buah Mukherjee ingin membunuh Vicky, tapi Mukherjee melarangnya karena Vicky dianggap hanya anak ingusan. Dan itulah kesalahan terbesar Mukherjee karena meremehkan Vicky. Waktu terus berlalu. Vicky sudah dewasa. Dia semakin kuat dan berpengaruh. Keberaniannya tumbuh berkali lipat. Kolkata yang sudah lama berada di bawah kendali Mukherjee telah diambil alih oleh Vicky. Menjadi gangster membuat Vicky terbiasa membunuh sesuai pesanan. Harta dan tahta sudah berada dalam genggaman Vicky. Rumahnya saja sangat besar bak istana. Mukherjee tidak tinggal diam. Putranya Rocky menculik Gupta untuk membuat Vicky menyerah. Tapi Vicky datang seorang diri menyerang tempat Mukherjee. Semua anak buah Mukherjee dihajar. Rocky yang sok hebat disiksa. Mukherjee tidak bisa berbuat apa-apa melihat putranya babak belur hingga terluka parah.
Vicky tidak diragukan lagi menjadi gangster terkuat di Kolkata. Vicky, tapi bola था, हो गया साला. Suatu hari, Vicky melihat YouTuber cantik yang membuatnya jatuh cinta. YouTuber itu bernama Bay Raffi. Vicky mulai melakukan PDKT setiap hari. Awalnya Bay Raffi merasa risih, tapi lama-lama hati Bay Raffi luluh juga. Mereka sepakat berpacaran. Vicky ingin membawa hubungannya ke jenjang pernikahan. Vicky bertemu dengan keluarga Bay Raffi. Pekerjaan Vicky sebagai gangster dirahasiakan. Itulah yang membuat ayah Bay Raffi, Sachin, tidak mempermasalahkan hubungan mereka. Hanya saja Sachin ingin bertemu keluarga Vicky terlebih dahulu. Vicky tidak ingin melibatkan keluarganya. Dia mengaku hidup sendirian tanpa keluarga. Vicky memastikan kekayaan yang dia miliki bisa membahagiakan Bay Raffi. Disinilah masalahnya dimulai. Sachin tidak akan menyetujui pernikahan jika Vicky tidak memiliki keluarga. Banyak orang kaya yang hidupnya tidak bahagia. Itu karena mereka tidak memiliki keluarga. Keluargalah yang akan merayakan kemenangan kita atau menghibur kita saat menderita. Jika kamu tidak memiliki keluarga, itu artinya kamu miskin dan yatim piatu. Saya tidak bisa memberikan putri saya kepada yatim piatu sepertimu, ucap Sachin. Menghadapi situasi seperti itu, Vicky terpaksa mengaku memiliki keluarga besar. Vicky jauh dari keluarganya karena kabur dari rumah sejak masih remaja. Sachin tetap meminta Vicky untuk memperkenalkan keluarganya. Kami perlu bicara dengan keluargamu jika kamu ingin menikah dengan Bay Raffi, tegas Sachin. Tidak ada pilihan lain lagi. Vicky harus kembali ke keluarganya setelah 14 tahun di tanah rantauan. Vicky meninggalkan segala kemewahan yang dia miliki di Kolkata. Sepanjang perjalanan, Vicky khawatir kepulangannya tidak akan diterima dengan baik oleh keluarga. Hal yang tidak diketahui Vicky, keluarganya setiap hari mendoakan keselamatan Vicky. Terbukti ketika Vicky tiba di rumah, kakaknya Raja Ram langsung bisa mengenali Vicky. Kepulangan Vicky disambut pelukan hangat dan air mata kebahagiaan. Semua anggota keluarga sangat merindukan Vicky. Orang yang paling emosional adalah kakak iparnya, Bu Paneswari, yang sudah dianggap seperti ibu. Bu Paneswari selalu memasak makanan favorit Vicky setiap hari, tapi Vicky tidak pernah pulang. Kenapa kamu juga tidak menelpon? Apa kamu menganggap kami semua sudah mati? Ujar Bu Paneswari. Saking rindunya, Bu Paneswari menampar Vicky. Tentu saja, itu tamparan kasih sayang karena gergetar rindu. Kepulangan Vicky adalah karunia yang tiada terkira. Raja Ram mulai menanyakan pekerjaan Vicky di rantauan. Vicky mengaku bekerja di perusahaan ekspor-impor barang. Vicky terpaksa berbohong. Jika Vicky diketahui seorang gangster, kakaknya pasti akan murka. Vicky juga mengaku tidak pernah terlibat kekerasan di Kolkata. Raja Ram percaya dengan semua cerita Vicky. Apapun pekerjaannya, Vicky diingatkan untuk menjunjung tinggi moralitas. Vicky tidak enak jika harus memberitahu langsung tujuan kepulangannya. Untuk memperkenalkan Bay Raffi, Vicky mengajak kakak iparnya yang pandai memasak untuk membuat video konten masak di YouTube. Vicky berjanji akan mendatangkan teman-temannya yang berpengalaman untuk membantu. Sementara Raja Ram saat ini dipercaya menjadi Ketua Lembaga Otoritas Keamanan dan Standar Pangan India alias FSSAI. Semua produk makanan harus mendapat izin dari FSSAI. Congratulations, Anaya. Vicky sangat bangga kepada kakaknya itu. Pujian dari Vicky membuat Raja Ram gelisah. Karena ternyata Raja Ram sedang menghadapi masalah serius. Masalah itu datang dari pengusaha besar bernama GK yang juga menantu Papa Rao. Penyebabnya Raja Ram tidak mau memberikan lisensi terhadap produk makanan perusahaan GK. Semua produk GK dinilai mengandung bahan kimia yang terlalu tinggi. Raja Ram tidak ingin mengorbankan kesehatan masyarakat. See your end. Sikap tegas itulah yang membuat Raja Ram dalam masalah. Namun Raja Ram meminta istrinya dan semua anggota keluarga merahasiakan masalah tersebut dari Vicky. Keesokan harinya, Bay Raffi datang ke rumah keluarga Vicky. Turut datang juga dua anak buah Vicky, yaitu Aju dan Siju. Vicky memperkenalkan mereka sebagai teman-temannya yang akan membantu pembuatan video memasak di YouTube. Hal yang membuat Vicky kesal, anak buahnya membawa senjata api. Aju beralasan senjata itu untuk melindungi Vicky. Bos, kami khawatir musuh-musuh kita datang ke sini menyerang. Senjata ini demi keselamatanmu, bos, jelas Aju.
Sandiwara membuat video YouTube dimulai. Vicky dan anak buah gangsternya pura-pura seperti orang lugu. Sayangnya tidak lama Bhuvaneswari memergoki Vicky dan Bhairavi sedang bermesraan. Vicky terpaksa bicara jujur tentang hubungannya dengan Bhairavi, termasuk alasannya pulang karena ayah Bhairavi ingin bertemu keluarga Vicky. Untungnya keluarga Vicky dengan senang hati menerima Bhairavi. Bagi Raja Ram, Bhairavi adalah keberuntungan yang telah mengembalikan Vicky. Thanks, Udra. Situasi tidak terduga terjadi. Sekelompok penjahat memasuki rumah keluarga Vicky. Sebagai gangster yang terbiasa dengan kekerasan, Vicky cepat menyadari ancaman yang datang. Vicky menghajar para penjahat secara senyap. Dia tidak ingin keluarganya mengetahui serangan yang datang. Kehebatan Vicky membuat para penyerang dari Bihari itu kabur melarikan diri. Semua anggota keluarga terbangun karena keributan yang sempat terjadi. Vicky dan anak buahnya berbohong menyebut mereka sedang mengejar pencuri. Inilah yang dikhawatirkan Vicky selama ini jika kembali ke rumah. Sebagai gangster, Vicky memiliki banyak musuh. Vicky tidak ingin nyawa keluarganya terancam. Vicky memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki sumber serangan itu. Dari mana mereka tahu saya di sini? Siapa yang suruh mereka? Saya butuh informasi lengkap, ucap Vicky kepada anak buahnya. Sebenarnya serangan itu bukan untuk Vicky. Raja Ram sangat menyadari para penjahat yang datang adalah anak buah Geka. Untuk menghindari bahaya, Raja Ram mengajak keluarganya melakukan ritual yagna. Ritual belum selesai, Vicky mendapat laporan penting dari hasil penyelidikan anak buahnya. Bos, para penyerang itu bukan menargetkanmu, tapi menargetkan kakakmu, ungkap Aju. Saat itulah Vicky mengetahui jika kakaknya sedang menghadapi masalah serius. Vicky tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti keluarganya. Di mata Vicky, pengusaha seperti Geka hanya butiran debu. Tidak berselang lama, Papa Rao datang menemui Raja Ram. Papa Rao membawa banyak kameramen untuk merekam Raja Ram. Jika Raja Ram masih ngotot melawan Geka, Papa Rao memastikan Raja Ram dan keluarganya akan mati. Ancaman mengerikan itu tidak membuat integritas dan idealisme Raja Ram luntur. Raja Ram yakin Tuhannya akan memberikan perlindungan. Keyakinan Raja Ram patut diapresiasi. Orang yang secara diam-diam memberikan perlindungan adalah Vicky. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Vicky membunuh anak buah Geka yang berkeliaran di sekitar kuil. Bertarung dan membunuh adalah pekerjaan sehari-hari bagi Vicky. Para penjahat itu terlalu ceroboh berani mengusik keluarganya. Vicky seorang diri menghancurkan semua anak buah Geka. Apa yang terjadi disaksikan oleh Geka dari layar. Papa Rao juga ketakutan melihat kehebatan Vicky secara langsung. Ketika saya kecil, saya membakar restoranmu. Jika sekarang ada yang mencoba menyakiti kakak saya akan membakarnya, ancam Vicky kepada Papa Rao. Berkat Vicky, ritual yagna berjalan lancar. Raja Ram dan semua orang tidak menyadari jika mereka baru saja lolos dari ancaman kematian. Kekuatan Vicky membuat Geka penasaran siapa sebenarnya Vicky. Geka meminta anak buahnya, Ravindra, untuk menyelidiki latar belakang dan kelemahan Vicky. Situasi semakin sulit karena Raja Ram terpojok dalam sebuah kasus di pengadilan. Vicky jadi ingin mengetahui secara detail masalah keluarganya. Vicky memaksa Bhuvaneswari untuk memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Bhuvaneswari pun mulai bercerita. Pada saat Raja Ram mendapat penghargaan dari pemerintah, Raja Ram mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung bahan kimia. Makanan seperti itu akan merusak masyarakat. Contohnya, banyak komplikasi saat melahirkan, anak-anak akan dewasa sebelum waktunya, dan dampak negatif lainnya. Untuk melindungi masyarakat dari makanan berbahaya, Raja Ram sebagai ketua USSAE tidak mengizinkan produk Geka dijual. Semua produk perusahaan Geka dicekal, namun Geka tetap melakukan produksi dengan mengubah nama produk. Raja Ram kemudian berbicara di media bahwa semua produk Geka sangat berbahaya. Saya punya bukti produk Geka itu sangat buruk, sangat berbahaya, tegas Raja Ram. Say no to GK Foods. Sejak saat itu, saham perusahaan Geka anjlok, bisnis Geka hancur. Geka ingin balas dendam menghancurkan kehidupan Raja Ram. Raja Ram sendiri sedang berbahagia. Putrinya Janani bertunangan dengan seorang pria bernama Pradip.
Sebagai bentuk rasa syukur, Raja Ram membagikan makanan ke panti asuhan. Masalah besar muncul. Semua anak yang makan mengalami keracunan. Dalang dibalik keracunan itu adalah GK. GK bersekongkol dengan pejabat negara untuk menjebak Raja Ram. Racun ditemukan di restoran Raja Ram sehingga ditutup paksa. Raja Ram juga dijebloskan ke penjara. Untungnya bisa keluar dengan jaminan. Namun kasus tersebut tetap bergulir ke pengadilan. Kekejaman GK berlanjut. Pertunangan Janani dengan Pradip dirusak. GK mampu membuat ayah Pradip memutuskan pertunangan. Bu Vaneshwari menyebut semua masalah itu dirahasiakan dari Vicky atas permintaan Raja Ram. Mereka semua diharuskan pura-pura bahagia di hadapan Vicky. Kini Vicky mengetahui semua masalah keluarganya. Vicky berjanji akan menyelesaikan masalah yang ada. Langkah pertama Vicky menyelamatkan pernikahan keponakannya Janani. Keesokan harinya Vicky mengajak Janani pergi menemui ayah Pradip. Rupanya Pradip akan segera bertunangan dengan putri MLA Rudra. Ternyata perusahaan ayah Pradip sedang menghadapi masalah keuangan. GK menjanjikan uang 50 crore jika pernikahan Pradip dengan Janani dibatalkan. Vicky adalah gangster kaya raya. Dalam hitungan detik, Vicky mentransfer 50 crore atau sekitar 92 miliar rupiah ke rekening ayah Pradip. Saat itu juga mereka sepakat untuk melanjutkan pernikahan Pradip dan Janani. Kebahagiaan mulai terpancar lagi, terutama Raja Ram yang mendapat telepon pernikahan Janani akan dilangsungkan 2 hari lagi. Vicky merahasiakan kepahlawanannya. Dia hanya meminta agar orang tua Bhairavi diundang ke pernikahan Janani. Keluarga Bhairavi datang ke lokasi acara. Mereka disambut hangat oleh keluarga Vicky. Acara pernikahan Janani dan Pradip berjalan lancar. Setelah acara Janani selesai, hubungan Vicky dengan Bhairavi dibicarakan. Keluarga Bhairavi setuju untuk segera melangsungkan pertunangan. Di tempat lain, anak buah GK yang bernama Ravindra baru pulang dari Kolkata. Ravindra telah selesai menyelidiki identitas Vicky. Dia sangat terkenal di sana. Semua orang mengenalnya, ungkap Ravindra. Informasi yang didapatkan Ravindra, Vicky adalah gangster paling berpengaruh di Kolkata. Dia dianggap sebagai pelindung oleh penduduk setempat setelah berhasil menundukkan gangster Mukherjee. Vicky yang sedang dibicarakan datang sendiri menemui GK. Rupanya semua aktivitas Ravindra di Kolkata diketahui oleh Vicky. Saya sengaja membiarkanmu kembali hidup-hidup agar GK tahu tentang saya, ucap Vicky kepada Ravindra. Tujuan kedatangan Vicky saat ini untuk meminta GK tidak mengganggu kakaknya lagi. Jika GK masih ngotot, Vicky memastikan kehancuran GK sudah di depan mata. All the best. Ancaman Vicky bukan sekedar isapan jempol. Vicky menemui pengacara Raja Ram, Samir, untuk mengumpulkan informasi. Samir menyarankan Vicky mencari ilmuwan perusahaan GK yang bernama Mahesh. Saat ini keberadaan Mahesh tidak diketahui. Mahesh mengetahui secara pasti kejahatan GK. Produk-produk GK bisa menghentikan fungsi otak secara perlahan. Vicky juga mencari tahu penyebab makanan yang disumbangkan ke panti mengandung racun. Diketahui karyawan yang seharusnya mengantar makanan digantikan orang lain karena anaknya kecelakaan tertabrak truk. Penggantinya adalah Bailu Raju, yang juga karyawan restoran Raja Ram. Vicky curiga jika kecelakaan itu sengaja direncanakan. Vicky menemui supir truk Amit. Untuk membuat Amit bicara jujur, Vicky mengaku Bailu Raju telah mengakui kejahatannya. Amit langsung panik dan tanpa sadar membenarkan tudingan Vicky. GK juga tidak tinggal diam. Musuh Vicky di Kolkata, gangster Mukherjee, diundang datang ke Hyderabad. Kedua penjahat itu berkoalisi. Mereka memilih musuh bersama, yaitu Vicky. Kebetulan sekali, Bailu Raju menelpon GK melaporkan dirinya telah diidentifikasi oleh Vicky. Bukannya melindungi Raju, GK justru diam-diam memerintahkan anak buahnya membunuh Raju. Lokasi keberadaan Raju juga dibocorkan kepada Vicky. GK sedang menyusun rencana cerdik dengan memanfaatkan kelemahan Vicky. Itulah sebabnya Raja Ram ditelepon untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Raja Ram Shreya Bilashi Aunty. అర్థమైంది అల్లుడు. Anak buah GK terlebih dahulu menemukan Raju untuk dibunuh. Sekuat tenaga, Raju berusaha kabur. Vicky juga tiba di lokasi. Vicky, maafkan keserakan saya. Tolong selamatkan saya. Saya berjanji akan bersaksi di pengadilan, ucap Raju. Vicky melindungi Raju. Anak buah GK dibabat. Para penjahat itu bukan lawan yang seimbang. Vicky terlalu kuat untuk ditaklukkan.
Kelompok gangster Mukherjee datang memukul Vicky dari belakang, tapi bagi Vicky, mengalahkan Mukherjee dan anak buahnya sangat mudah. Masalahnya anak buah GK terus mengincar nyawa Raju. Berkali-kali Raju terkena tusukan. Vicky jadi semakin ganas, musuhnya tidak diberi ampun. Keganasan Vicky terhenti mendengar teriakan kakaknya. Iya, sejak tadi Raja Ram menyaksikan semuanya. Raja Ram sangat kecewa mengetahui Vicky tidak hanya terlibat kekerasan, tapi juga gangster yang terbiasa membunuh. Raja Ram merasa telah dibohongi. Dia pulang ke rumah dengan kemarahan. Pernikahan Vicky dan Bay Raffi dibatalkan. Raja Ram juga memberitahu keluarganya jika Vicky adalah seorang gangster. Vicky pulang dengan perasaan bersalah. Vicky mengakui dirinya telah melakukan kebohongan, tapi itu terpaksa dilakukan agar kehadirannya diterima keluarga. Jika Vicky bicara jujur tentang kehidupannya di Kolkata, Raja Ram pasti akan mengusirnya. Penjelasan Vicky tetap tidak bisa diterima. Raja Ram mengusir Vicky pergi, tapi Vicky tidak mau keluar dari rumah. Raja Ram jadi bertambah kesal. Kalau begitu, saya yang akan keluar dari rumah ini, ucap Raja Ram. Mendengar itu, Vicky tidak berpikir dua kali. Vicky langsung beranjak pergi. Kakak iparnya berusaha menahan Vicky dengan tangisan. Tapi Vicky tetap ingin pergi demi kebahagiaan kakaknya. Vicky juga sudah terbiasa hidup dalam kesepian. Beberapa hari kemudian, sidang terakhir kasus keracunan makanan akan digelar. GK telah menculik Raja Ram dan beberapa korban keracunan. Bu Vaneswari menelpon Vicky meminta bantuan. Bu Vaneswari mengajak Vicky menemui Papa Rao di rumahnya. Papa Rao ditemukan sedang asik ngopi bersama komisaris polisi. Bu Vaneswari menanyakan keberadaan suaminya. Komisaris justru menyebut Raja Ram telah melarikan diri untuk menghindari hukuman pengadilan. Vicky kaget mengetahui kakaknya telah diculik. Dengan penuh amarah, Vicky menyeret Papa Rao ke gudang kantor GK. Di sanalah tempat Raja Ram disembunyikan. Vicky menghajar GK bersama anak buahnya. Vicky berhasil melepas ikatan Raja Ram. Sialnya, GK menusuk Vicky secara licik. Vicky disiksa secara brutal. Saat itulah Raja Ram mengetahui semua kepahlawanan Vicky dalam melindungi keluarganya. Raja Ram tidak pernah menyangka Vicky lah yang selama ini berdiri melindungi dirinya dan semua keluarganya. Begitu pula dengan pernikahan Janani, ternyata berkat Vicky. Raja Ram merasa sangat bersalah kepada adik tercintanya itu. Ketika GK akan membunuh Vicky, tiba-tiba Raja Ram mengamuk. Raja Ram yang selama ini menjauhi kekerasan berubah menjadi sangat ganas, buas, dan beringas. Dua saudara itu kini bertarung bersama. Kekuatan mereka tidak terkalahkan. Semua penjahat dibabat, dilibas, dan ditaklukkan dengan sangat mudah. GK dan Papa Rao kemudian dibawa ke pengadilan. Rupanya Vicky memiliki bukti video pengakuan Bailu Raju sebelum meninggal. Saya yang memasukkan racun ke makanan yang dikirim ke panti. Saya tergoda dengan uang besar yang ditawarkan GK, ungkap Raju. Saksi lain yang dihadirkan Vicky adalah Mahesh yang pernah bekerja untuk perusahaan GK. Mahesh memaparkan bukti kejahatan GK yang memproduksi berbagai jenis makanan berbahaya. Setelah mendengar semua kesaksian, hakim memutuskan GK bersalah. Masyarakat harus dilindungi dari berbagai jenis produk yang membahayakan kesehatan. Semua aset dan produk GK disita. Sedangkan Raja Ram dinyatakan tidak bersalah. Restoran keluarga dibuka kembali. Vicky dan keluarganya bisa hidup damai. Hubungan Vicky dengan Bay Raffi juga membaik lagi. Film selesai. Bye-bye.